Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulmi Desi dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas C, angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara berkomunikasi yang efektif. Komunikasi bisa diibaratkan sebagai pisau bermata dua. Di satu sisi bisa menimbulkan kesepahaman, namun bisa juga menyulut permusuhan. Penting bagi kita untuk mengetahui cara berkomunikasi secara efektif sehingga maksud pesannya tersampaikan dengan baik. Berikut saya akan menjelaskan cara yang bisa digunakan saat kita berkomunikasi secara efektif. Yang pertama, berempati terhadap lawan bicara. Saat kita menghadirkan empati dalam pembicaraan, maka kita turut menghargai lawan bicara. Kita bisa lebih sadar keadaan diri kita dan lawan bicara. Pikiran dan perasaan lawan bicara juga kita pertimbangkan. Meskipun pikiran dan perasaan kita bisa berbeda, namun tetap bisa menerima dan menghargai. Yang kedua, mengusahakan kejelasan pesan. Kesalahpahaman terjadi saat hal yang kita ungkapkan tidak jelas bagi orang lain. Hal tersebut cenderung muncul ketika bahasa yang kita ucapkan sulit dimengerti oleh orang lain. Gunakan bahasa yang lugas, santun, dan sederhana untuk memberi pemahaman pada orang lain. Yang ketiga, active listening. Mendengarkan sama pentingnya dengan kita berbicara. Mendengarkan secara aktif berarti kita sadar dan hadir sepenuhnya pada saat berkomunikasi dengan lawan bicara. Pikiran tidak melayang jauh ke masa lalu maupun masa depan. Selain itu, kita mendengarkan tanpa ada penghakiman. Yang keempat, ketahui lawan bicara. Menyadari orang yang kita ajak berkomunikasi akan menentukan sikap dan perilaku berkomunikasi. Cara berbicara kita berbeda saat mengobrol dengan anak kecil, teman sebaya, maupun orang yang lebih tua. Saat kita sadar lawan bicara kita, maka akan lebih mudah untuk mencari bahan obrolan yang sesuai. Pemilihan bahasa pun akan menyesuaikan dengan konteks lawan bicara. Pada akhirnya, kondisi nyaman saat berkomunikasi akan tercipta dan pesan tersampaikan. Yang kelima, perhatikan bahasa tubuh. Bahasa tubuh adalah bentuk pesan nonverbal. Bahasa tubuh meliputi banyak hal, diantaranya ekspresi muka, sorot mata, postur tubuh, nada bicara, hingga irama napas. Saat kita memperhatikan bahasa tubuh lawan bicara kita, maka informasi yang bisa didapatkan melebihi pesan yang disampaikan. Yang keenam, reflektif. Mereflektif saat berkomunikasi adalah proses untuk menanyakan kembali dan memprofase omongan lawan bicara. Dengan begitu, maka lawan bicara akan bisa mendengarkan kembali, memikirkan serta perasaan yang telah disampaikan. Berkomunikasi yang efektif akan mempercepat penyampaian pesan, lebih tepat dalam memaknai pesan, serta bisa lebih membuat keadaan nyaman. Yang ketujuh, memahami sudut pandang orang lain. Memahami sudut pandang orang lain membuat kita meluaskan cakrawala mengenai topik komunikasi yang sedang dibicarakan. Usaha memahami sudut pandang orang lain bukan semata pertimbangan sendiri dihiraukan, melainkan justru bisa mendapatkan lebih banyak ide dan solusi saat berkomunikasi. Selain itu, lawan bicara kita merasa akan dihargai. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.